Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagai bentuk perkawinan pada zaman jahiliyah. Selain mengokohkan bangunan tauhid, Islam juga hadir menyempurnakan ajaran-ajaran umat sebelumnya, sekaligus menghapus tradisi-tradisi buruk mereka. Salah satunya adalah tradisi buruk dalam pernikahan masyarakat zaman jahiliyah. Lantas, seperti apakah tradisi dan praktik pernikahan di zaman jelang Nabi diutus itu? Dalam Al-Alwi, Al-Kabir, Al-Mawardi menuturkan ada 4 bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah, yaitu diantaranya yang pertama pernikahan al-wiladah, yang kedua pernikahan al-istibda', yang ketiga pernikahan al-rob, dan yang keempat pernikahan al-rayah. Keempat bentuk pernikahan ini berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam sahihnya, yang berbunyi, sesungguhnya pernikahan pada zaman jahiliyah ada 4 bentuk. Satu bentuk di antaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama, pernikahan al-wildah, yang artinya dalam pernikahan ini seorang laki-laki ataupun seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian ia menikahinya disertai dengan maharnya. Hal ini merupakan pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dan pernikahan ini pula yang pernah disebutkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, "Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan yang dibenarkan, bukan dari perzinahan, karena memang Allah senantiasa mengantarkan bakal nabinya dari tulang rusuk yang cerdas kepada rahim yang bersih." Yang kedua, pernikahan al-istibda'. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan minta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Yang ketiga, pernikahan al-rob. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikah 1 orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirimkan utusan kepada mereka. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan mengatakan, "Kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku? Kini aku telah melahirkan. Dan ini adalah anakmu, hai fulan.
sambil menyebut namanya. Si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Yang keempat, pernikahan al-rayah. Dalam pernikahan ini, sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan sundal. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera atau dalam sebutan pada zamannya al-rayah di depan pintu rumah mereka, sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumahnya. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, para laki-laki tadi akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang qaif, seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari turunan siapa. Setelah itu, sang qaif akan menasabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut. Di penghujung hadis itu, Aisyah menyatakan, ketika diutus membawa kebenaran, Muhammad SAW membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu, kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang pada zaman sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ulasan di atas ada 3 bentuk terakhir dari pernikahan yang kemudian diharamkan dalam syariat Islam, karena sudah jelas maksud dan tujuan dalam perbuatan tersebut yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pernikahan al-wildah lah yang menjadi syarat utama menikah dalam ajaran Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita amin bersama dan berdoa bersama agar segala hajatnya dapat terkabulkan serta selamat dunia dan akhirat. Wassalam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan na'imin, hamdan na'afin, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanikal karim. Allahumma ya shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadil karim. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawilna fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afan lisam. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ilahi ya Allah, anta maksud wa ridhaka ya Allah matlubi wa hidayatika ya Allah matlubi wa taufikika ya Allah matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama karim. Rabbana atina ya Allah, Rabbana atina ya Allah, Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton ulasan video
ini hingga akhir. Semoga bisa menjadi inspirasi serta barokah dunia dan akhirat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan pada ulasan video kali ini, saran dan masukan kalian sangat berharga bagi saya, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, Amalan Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.